Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga saja kita dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungannya Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mendahulukan kegiatan kita dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Baik, doa ibu pimpin saja. Berdoa, mulai. Doa selesai. Hari ini pembelajaran kita mengenai bahasa persuasif, yaitu ada pula tujuan pembelajaran kita hari ini. Siswa ibu mampu menentukan pengertian teks persuasif. Lalu yang kedua, siswa mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Kemudian siswa mampu menulis teks persuasif, dan juga yang terakhir, siswa mampu menyimpulkan teks persuasifnya. Sebelumnya ibu sudah mengirimkan beberapa paragraf teks persuasif. Nah, di situ ibu harap kalian bisa membaca terlebih dahulu sebelum ibu jelaskan. Nah, kemudian kita langsung masuk ke materi, yaitu tentang pengertian teks persuasif. Nah, teks persuasif itu sendiri ialah teks yang berisi bujukan atau ajakan. Pernyataan-pernyataan dalam teks mendorong seseorang untuk mengikuti harapan atau keinginan para penulis. Nah, di sini hal-hal yang dibujuk atau diajakkan itu tentu saja hal yang bersifat positif seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam ajakan dalam teks persuasif. Nah, selain menggunakan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, kemudian jangan, kemudian hindarilah atau sejenisnya, ada juga ajakan dalam teks persuasif itu yang berbentuk tersirat. Contohnya kalimatnya seperti ini: harus, kemudian sebaiknya, jangan, hindarilah. Berarti itu yang ibu sebutkan tadi termasuk dalam ajakan dalam persuasif yang bersifat tersirat. Nah, kemudian ada pula selain tersirat, ajakan dalam teks persuasif ini berbentuk tersurat. Nah, tersembunyi di balik pernyataan para penulis gitu. Kemudian kita masuk kepada menyimpulkan isi teks persuasif. Yang pertama, simpulan isi teks persuasif. Simpulan itu merupakan rumusan akhir tentang sesuatu. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penelaran terhadap keseluruhan isi teks. Kemudian yang kedua, langkah-langkah menyimpulkan teks persuasif. Nah, langkah-langkahnya yaitu ada membaca keseluruhan teks. Itu adalah langkah yang paling pertama kita lakukan. Kemudian mencatat bagian penting yang ada di awal atau di akhir paragraf. Kemudian yang ketiga itu memahami hubungan logis antar bagian teks. Nah, hubungannya yang kualitas gitu. Dan yang terakhir baru kita merumuskan simpulan akhir secara ringkas dan jelas. Nah, gitu. Sekiranya ibu rasa teks persuasif ini tidak terlalu sulit untuk dipahami, dan kita lanjut kepada menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif, yaitu yang pertama, struktur teks persuasif itu ada pengenalan isu berupa pengantar tentang masalah yang berada di awal paragraf, biasanya seperti itu, dan paragraf pertama. Kemudian ada rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat penulis. Nah, itu terletak di paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian pernyataan ajakan sebagai inti teks persuasi yang di dalamnya terdapat dorongan kepada pembaca. Nah, ini biasanya mau terletak di akhir paragraf. Misalnya
dalam satu teks itu terdapat 5 paragraf. Nah, biasanya yang ibu bicarakan ini, pernyataan ajakan ini dapat kita temui di paragraf keempat. Misalnya, nah kemudian ada penegasan kembali. Penegasan kembali ini yang berupa ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu. Nah, itu adalah contoh kata-katanya yang sebagian saja. Nah, di sini kita dapat menemukan kalimat-kalimat atau kata-kata seperti itu di akhir paragraf, yaitu tadi paragraf yang kelima. Nah, lalu kemudian ada yang kedua itu kaidah kebahasaan teks persuasif. Nah, kaidah kebahasaan yang berfungsi sebagai penanda utama teks itu adalah terdapatnya pernyataan-pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan, dan sebagainya. Nah, begitulah sekiranya menelaah struktur kaidah kebahasaan. Teks persuasif ini sebenarnya kan bujukan untuk melakukan sesuatu tindakan yang berbau hal positif gitu. Sebenarnya murid-murid bisa memahami dengan kata kunci, yaitu marilah, yang ibu sebutkan tadi, misalnya marilah, ayo kita lakukan begitu. Mari kita menulis teks persuasif. Nah, sebelum ibu memberikan tugas, ibu akan menjelaskan menulis teks persuasifnya bagaimana. Yang pertama, langkah itu penyiapan bujukan atau ajakan. Nah, contoh-contoh kalimat yang ibu sebutkan itu seperti tadi. Ada contoh kalimatnya ya, ini. Mari kita belajar bersama. Nah, ayo kita lakukan berwisata. Kemudian, sayangilah orang tuamu. Nah, itu adalah contoh-contoh bujukan atau ajakan. Ada untuk ajakan belajar dengan tekun, ada mengajak teman-temannya untuk berwisata tadi, dan yang ketiga ini mengajarkan kita untuk menyayangi kedua orang tua kita. Nah, kemudian langkah yang kedua menulis teks persuasif itu, yang keduanya adalah memperhatikan struktur dan kebahasaan teks persuasif. Nah, apa saja ibu? Yang pertama, untuk menulis teks persuasif, tentukan tema terlebih dahulu. Nah, misalnya ibu akan menugaskan kalian, siswa-siswa ibu, untuk menulis mengenai teknologi misalnya. Berarti tema yang ditentukan itu mengenai teknologi. Kemudian yang berupa bujukan utama yang hendak disampaikan kepada pembaca kan. Jadi ibu kan tadi menyuruh kalian menulis beberapa paragraf teks persuasif tentang teknologi. Nah, yang kedua, diawali dengan fakta atau pendapat-pendapat. Fungsinya untuk memperkuat bujukan yang disampaikan pada bagian akhir. Misalnya pendapat-pendapat itu yang berkenaan dengan fakta yang terjadi sekarang. Misalnya contohnya tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi semakin pesat di perkembangan masyarakat Indonesia pada saat ini. Dimulai dari tahun sekian sampai sekarang, teknologi memberi pengaruh besar terhadap masyarakat dan kehidupan Indonesia, misalnya seperti itu. Nah, itu saja penjelasan dari ibu. Ibu rasa untuk materi teks persuasif ini, ibu yakin kalian bisa, dan itu pun materi ini pun tidak terlalu sulit gitu. Apabila ada yang kurang dipahami, anak-anak ibu bisa menghubungi ibu melalui WA. Dan kemudian itu saja penjelasan kita hari ini. Materinya lumayan banyak tentang pengertian, struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Lalu kita diwajibkan untuk mampu menulis teks persuasif, dan kita bisa mampu menyimpulkan isi teks dari persuasif, dan itu sudah ibu jelaskan semua. Hari ini 70%
pembelajarannya alhamdulillah tercapai semua. Lalu Ibu harapkan kalian jaga kesehatan sampai bertemu di kelas. Jangan lupa untuk minum vitamin, konsumsi buah-buahan dan makanan yang bergizi lainnya ya. Kemudian Ibu akan memberikan tugas, nanti Ibu akan kirimkan. Jangan lupakan materi tentang hari ini dan selamat mengerjakan tugas. Pertemuan Ibu akhiri dengan doa. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya selesai, Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.